Kita bahas soal apa yang menjadi isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum Majelis PBB nanti, saudara, bersama dengan Suzy Sudarman selaku pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mas Yasir. Kalau kita lihat ini memang kita juga penasaran ya sebenarnya isi dari pidato Presiden Prabowo nanti seperti apa. Tapi kalau informasi dari jurnalis harian Kompas yang ikut bersama dengan rombongan Presiden, ia mengatakan bahwa salah satu isi dalam pidato nanti adalah multiralisme untuk menuju perdamaian. Menurut Anda, Prof, bagaimana akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengemas topik ini dalam pidatonya yang hanya 15 menit ini? Pertama, harus paham bahwa kita sudah kehilangan mitra dan sahabat karena perilaku Indonesia yang selama ini dipuji-puji sejak konferensi Asia Afrika ternyata menerbitkan keraguan karena kekejian yang juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Papua dan Timur Timur misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya satu hal yang masih murni seperti kondisi konferensi Asia Afrika sudah jauh dari kenyataan. Jadi kalau misalnya pidato itu sedikit membumbui akan peran Indonesia di forum internasional lainnya seperti OKI, ASEAN, GNB, mengingatkan kembali kepada negara-negara Global South bahwa Global South ini perlu pemimpin dan pemimpin itu harus bisa menghela kekuatan ini agar bisa menandingi kekuatan hegemoni. Kalau kita lihat nih, salah satu yang nantinya mungkin akan disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah bagaimana mendorong perdamaian di Palestina. Seberapa besar Anda melihat ini dorongan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, karena kita tahu Indonesia selama ini terus mendorong perdamaian di Palestina, akan didengar oleh negara-negara yang hadir di PBB? Pertama, Indonesia menghadapi General Assembly yang isinya macam-macam ya, ada Global South di situ, ada negara maju. Jadi yang harus dipersuasi sejak konferensi Asia Afrika bahwa kami ini Indonesia sudah menjadi lebih baik sekarang ini dan akan beranjak untuk menjadi lebih demokratis sehingga memperjuangkan hak-hak Palestina seperti juga yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi usaha memaniskan delivery dari speech itu penting sekali karena Global South sudah tidak terlalu bersimpati dengan perilaku orang Indonesia. Jadi mereka lebih tertarik pada hal yang konkret ya, misalnya BRICS. BRICS bisa memberikan uang kepada mereka, ya. Itu mereka tertarik. Sedangkan Indonesia sekarang ini sedang dilanda nestapa. Baik berupa rekam jejaknya kurang baik, dia juga tidak bisa mengobrol uang untuk bisa menarik Global South untuk bersama-sama berjalan agar kelompok hegemoni ini tidak semena-mena kepada negara yang lemah. Itu harapan saya. Apakah itu lobby yang manis sekali akan termaktub dalam pidato Pak Prabowo yang seorang TNI yang tidak lazim untuk melakukan lobby-lobby sifat manis, Nah ini yang masih kita terka-terka ya, karena draftnya juga masih disusun begitu informasinya. Tapi menurut Prof. Susi sendiri kan sekarang juga makin banyak begitu negara-negara yang ada di Eropa begitu juga akan menyampaikan bahwa mereka juga telah memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina begitu. Nah menurut Anda dengan adanya banyaknya desakan seperti ini, sikap dari Israel sendiri ataupun Amerika Serikat sendiri seperti apa? Sekarang siapa yang lagi dominan di wilayah tersebut? Walaupun misalnya Eropa dan negara-negara lain bisa mengisolasi Israel karena tindakan-tindakannya, tidak pernah ada sanksi kepada Israel. Jadi sebetulnya mereka juga membantu waktu menjual senjata dan bom kepada Israel, termasuk India juga. India juga menjual alutsista kepada Israel. Jadi sebetulnya di sini kebingungan dalam masa kini karena semua mengejar profitability untuk negaranya, bukan compassion. Compassion bukan lagi sesuatu yang menjadi pilihan negara-negara karena ini sudah menjadi semacam medan laga survival of the fittest. Kita tidak bisa lagi merangkul kawan-kawan Asia Afrika yang dulu sangat bersahabat. Mungkin harus dimulai, tetapi ini kan baru era baru. Sebelumnya kan kita selalu internal ya, masalahnya domestik. Sekarang baru melangkah ke arah lobby, tapi lobby tersebut harus lebih
frontal, lebih dekat, lebih jelas, lebih akrab dengan negara-negara Asia Afrika seperti dulu Bung Karno akrab dengan Mandela dan sebagainya. Dan memerdekakan mereka, padahal kita sesudah Bung Karno ini penuh darah gitu loh ya. Oke. Perilaku Indonesia agak kurang bisa diterima. Jadi menurut Prof. Susi tidak hanya disampaikan dalam bentuk pidato, tapi harus ada langkah-langkah konkret ya terkait dengan bagaimana upaya untuk mendorong perdamaian dunia termasuk di Palestina. Ya, operasionalisasinya harus tegas ya. Kita harus menggait mereka. Kebanyakan saya lihat karena kita merasa tidak terlalu confident atau tidak perlu percaya diri. Kebanyakan KBRI dan Konjen itu sangat pasif kalau saya lihat ya. Jadi kita belum lagi dalam era di mana dulu agitasi Bung Karno adalah tindakan-tindakan revolusioner melakukan terobosan-terobosan ke luar negeri dan maupun di dalam negeri. Sekarang hampir nyata bahwa mungkin hanya 70% mungkin ya yang dilakukan untuk berupaya agar negara-negara lain simpati kepada upaya Indonesia yang sedang menyuarakan sesuatu yang Oke. termaktub dalam undang-undang dasarnya. Baik, kita nantikan ya seperti apa ya bagaimana Presiden Prabowo mengemas isu mendorong perdamaian dunia dalam pidato yang nanti disampaikan di sidang PBB. Terima kasih Pakar Hubungan Internasional UI, Prof. Susi telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima Salam sehat, kasih, Prof. Mas Yassin.